Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadini Saputri dengan NIM 23051021. Di sini akan menjelaskan salah satu kasus hak merek yang berjudul tentang Izumi, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas hak kekayaan intelektual. Nah, di sini saya mengambil kasus mengenai merek dagang yaitu Izumi di Indonesia. Kasus ini merupakan salah satu contoh yang sangat melekat dengan sengketa merek dagang, yaitu antara PT Izumi Global Indonesia dengan perusahaan lain yang juga mendaftarkan nama merek yang sama yaitu Izumi dengan kelas yang sama, kelas 7. Yakni kelas 7 ini mencakup tentang alat rumah tangga seperti genset, pompa air, pendingin udara, dan sejenisnya. Permasalahan muncul ketika kedua perusahaan ini mendaftarkan merek yang serupa, yaitu sama menggunakan kata Izumi dengan logo dan desain visual yang sedikit berbeda, tapi di masyarakat ini sama sekali tidak ada bedanya. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat serta potensi kerugian kepada pihak pertama, yaitu pihak PT Izumi Global Indonesia, di mana di pasaran nih PT Izumi Indonesia ini udah duluan dikenal dan pemasarannya juga sudah banyak di kalangan masyarakat melalui secara langsung, e-commerce, serta media promosi lainnya. Nah, di sini PT Izumi merasa dirinya itu seperti dirugikan karena menurut dia ketika masyarakat tiba-tiba tahu kalau ada merek yang sama dengan kelas yang sama, masyarakat juga jadi bingung nih membedain mana nih Izumi yang memang PT Izumi pertama yang membuat dan yang tidak. Nah, dalam masalah ini, PT Izumi Global Indonesia menduga bahwa pihak telah melakukan pendaftaran merek dengan etikat tidak baik karena dianggap meniru dan membonceng populasi merek Izumi yang terberbau secara publik. Secara hukum, kasus ini berkaitan dengan prinsip fresh to file, yakni siapa yang lebih dulu mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KKI), yang kita tahu kalau mendaftarkan hak merek itu ke DJKI. Nah, dibandingkan dengan prinsip fresh to us atau siapa yang lebih dulu menggunakan merek tersebut. Nah, jadi di sini fair to us ini sangat jarang dikenal orang karena orang yang tahunya itu fair to fair, sementara pihak PT Izumi Global Indonesia ini merupakan salah satu fresh to file dan fresh to us. Dia sudah menggunakan serta mendaftarkan terlebih dahulu. Namun orang hanya tahu kalau siapa yang mendaftarkan duluan, dia loh yang jadi pemenangnya. Sementara jika seseorang mendaftarkan sebuah merek dagang namun tidak menggunakan, dan ada pihak lain yang sama-sama mendaftarkan namun menggunakannya, bisa di situ adalah pihak yang memiliki hak kekayaan intelektualnya itu adalah pihak yang menggunakan dan mendaftarkannya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografi, pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat meniru, menyesatkan konsumen harus dibatalkan dan dapat dibatalkan. Hal ini dapat dilakukan apabila terbukti pihak yang meniru mendaftarkan merek dengan etikat adanya peniruan dan tanpa niat jujur, maka pendaftaran tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pihak tempat mendaftarkan. Nah, kasus ini juga mengambil pandangan bahwa jika sebuah PT atau sebuah usaha mendaftarkan sebuah merek yang sama namun dengan etikat baik dan serta merugikan pihak-pihak lain, itu dapat dibatalkan dan harus dibatalkan karena itu juga bisa mengganggu PT atau perusahaan yang telah lebih dahulu menggunakan serta lebih dahulu berusaha bekerja keras untuk mendapatkan itu, namun pas ada pihak yang lain mendaftarkan, mereka jadi rugi nih karena masyarakat pastikan bingung nih. Sesuai dengan pasal 21 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografi, permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukannya dengan etikat tidak baik. Nah, dalam konteks ini pendaftaran merek Izumi oleh pihak yang bukan pemilik asli dan tanpa tujuan penggunaan nyata merupakan bentuk penyalahgunaan hukum.
tujuannya lebih mengarah pada penguasaan merek secara etika tidak baik atau secara egois, yang dimana dia merugikan pengusaha lain, yang dimana juga dia tidak menggunakan hak merek ini sebagai hak usaha, sebagai usaha dia, dan tidak memberikan kegiatan dalam hak mereknya itu. Nah, jika dilihat dari unsur etika tidak baik, maka pendaftaran merek Izumi kelas 7 tersebut seharusnya dibatalkan. Nah, jadi perusahaan yang kedua yang telah mendaftarkan juga ini merek Izumi harus dibatalkan karena dia tidak sama sekali menggunakan merek tersebut. Nah, kesimpulan di sini saya ambil bahwa kasus ini PT Izumi Global Indonesia berhak mendapatkan fair to ask dan fair to use, di mana di sini dia mendaftarkan duluan dan juga menggunakannya, sementara pihak lawannya atau pihak perusahaan yang lain hanya mendaftarkan tanpa ada itikat mau menggunakan merek tersebut untuk di dunia perusahaan. Jadi sekian hasil pemaparan materi saya. Maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.